sini 2 minggu lalu, betul ya? Mudah-mudahan saudara nggak bosan karena terlalu dekat, baru 2 minggu udah datang lagi. Tapi ada perubahan yang bisa terjadi dari anak-anak, gitu ya. Jadi saya mau kasih contoh yang positif sekarang, satu yang baik, gitu. Ada satu perempuan, anak muda, teens ya, yang saya pertama kali kenal teens ini mungkin umur 10 atau 11 tahun, kayak gitu. 10 atau 11 tahun, tapi kemudian tidak mudah di dalam kehidupannya, walaupun masih sangat muda. Tidak mudah dengan keluarganya, tidak mudah dengan situasi yang dihadapi di dalam usia yang sangat remaja ini. Bahkan sebelum lulus dari grade 12 sempat terikat oleh obat penenang, sempat kecanduan, bukan kecanduan ya, kecanduan enggak ya, tapi pokoknya cukup terikat dengan alkohol, begitu, dan sulit, saudaraku. Dan saya nggak pernah lupa ada orang yang menstigma perempuan ini, oh dia yang kecanduan obat itu, gitu. Tetapi dan itulah dia, umur 10, 11 tahun sudah mengalami keadaan begitu karena memang keluarganya juga tidak mudah, situasi tidak mudah, gitu. Tapi kemudian somehow saya ada hubungan, saya dan Ista tetap ada hubungan dengan anak muda ini. Kami tetap kasih selamat ulang tahun kalau dia ulang tahun, begitu ya. Lalu satu waktu dia dirawat di rumah sakit dan kami kunjungi di rumah sakit, begitu. Jadi kami tetap maintain hubungan. Lalu satu waktu saya makan di restoran steak. Saya nggak sebut lah ya. Nanti kalau saya sebut restorannya, saudara jadi mau traktir saya ke situ lagi. Saya suka steak. Saya makan di satu restoran steak di Jakarta. Terus tiba-tiba dia muncul di restoran itu. Sama-sama kaget. Dia kaget, saya kaget. Dan saya lebih kaget lagi karena ternyata itu restoran sekarang dia yang punya. She's the owner of the restaurant steak itu, gitu. Jadi disitulah kita mulai connect lagi. Kemudian akhirnya, jadi itu udah kira-kira 13 tahun, 12 tahun kemudian, gitu. Dan kemudian dia mulai kembali cerita kepada saya dan Ista. Dia mengatakan, Om, kayaknya bukan kebetulan, dan saya betul-betul lagi cari orang yang betul-betul bisa bimbing saya untuk jadi tempat curhat saya, gitu. Jadi akhirnya kami dekat kembali, begitu. Dan saya dengar ceritanya, wah luar biasa, saudara. Ya, dari anak yang waktu high school kecanduan obat penenang, minuman keras, gitu ya. Dan seringkali kalau ada kejadian gitu kita udah stempel, kita cap, udah nggak punya masa depan, udah hancur, udah apa segala macam. Tapi tidak dengan anak perempuan ini. Ya betul, kami terus membimbing anak perempuan ini, tetapi akhirnya di situ saya lihat bagaimana dia berubah. Ya, bukan hanya berhasil di dalam bisnis sebetulnya, tapi dia berubah menjadi anak wanita muda yang kuat di dalam Tuhan, yang mengasihi Tuhan, gitu. Dan mudah-mudahan sedang mempersiapkan dirinya untuk menikah, begitu ya. Gitu. Jadi ada perubahan. Nah inilah terus-terusnya 3 minggu. Ini minggu ketiga kan, khotbah kita tentang what shapes us. Apa sih yang membentuk kita? Apa yang kita izinkan membentuk hidup kita sehingga gitu akan ada yang terjadi, gitu loh. Ya. Di awal dan kemudian kita juga sekarang, apapun situasi kita, apapun kondisi kita, saudara, tidak ada keadaan yang tanpa pengharapan saudara bisa berubah. Persoalannya adalah what shapes us, apa yang membentuk kita. Kita bisa jadi lebih baik, kita bisa jadi lebih kuat, atau kita bisa jadi lebih kacau juga. Ya kan? Karena di sisi lain saya juga ketemu dengan orang tua yang waktu yang ketemu dengan saya, dan dia katakan begini, waktu remaja anak saya rajin ke gereja, rajin baca Alkitab, begitu. Kemudian kuliah 5-6 tahun, dan setelah kembali ke rumah setelah 5-6 tahun menjadi anak muda yang membenci gereja. Dan orang tuanya nangis kepada saya, gimana ya, kenapa anak saya berubah ya, bagaimana caranya, begitu. Ada sesuatu yang terjadi di situ. Apapun juga itu, bisa sesuatu yang baik, bisa sesuatu yang tidak baik, begitu ya. What shapes us, itu kenapa, itu penting banget, saudara, apa yang membentuk kita. Dan 2 minggu yang lalu saya mendorong kita, saya membagikan firman, kalau saudara ingat ya, betapa baiknya kita mengizinkan kasih Allah Bapa yang membentuk hidup kita, apapun yang terjadi dengan hidup kita. Betapa baiknya kalau kita mengizinkan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus yang membentuk hidup kita di tengah-tengah tantangan yang tidak mudah, di tengah-tengah situasi yang tidak mudah. Betapa baiknya jika kita mengizinkan
persekutuan Roh Kudus, begitu ya, membentuk kehidupan kita. Kasih Allah, anugerah Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus, sesuatu yang mungkin saudara pikir ini agamawi banget, tetapi enggak. Kalau saudara izinkan ini yang membentuk hidup saudara, gitu ya, saudara akan menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Nah, pada hari ini secara spesifik kita mau berbicara mengenai apa yang Yesus bisa bentuk buat kita. Tetapi ya itu dia, apa yang Yesus bisa bentuk di dalam kehidupan kita. Nah, saya mau sampaikan kepada saudara bahwa Yesus, kalau saudara izinkan Tuhan Yesus kita bisa membentuk hidup kita, ya, menjadi pribadi yang mempunyai tujuan, pribadi yang penuh dengan sukacita, pribadi yang penuh dengan kepuasan di dalam hidup, gitu ya, dan terutama ke pribadi yang melakukan apa yang merupakan kehendak Tuhan yang begitu luar biasa sebetulnya buat kita. Asal kita izinkan nggak kita? Yesus yang membentuk kehidupan kita. Gitu, karena banyak hal yang bisa membentuk hidup kita. Betul tidak, saudaraku? Kita bisa dibentuk oleh keadaan, kita bisa dibentuk oleh pendidikan, kita bisa dibentuk oleh orang tua kita, oleh keluarga kita bisa dibentuk oleh sakit hatinya kita bisa dibentuk oleh kepahitan hidup yang kita alami. Begitu ya. Kita bisa dibentuk oleh kemarahan. Ada orang-orang yang di awal saya kenal orangnya baik-baik, tetapi kemudian dalam beberapa tahun kemudian saya ketemu orangnya jadi begitu pemarah. Marah, tahu nggak marahnya terhadap siapa? Dia juga nggak tahu, marah terhadap hidup. Ada sesuatu yang terjadi yang dia izinkan membentuk dia, sehingga dia menjadi orang yang begitu marah, saudaraku. Nah, saya mau mengajak kita pada pagi ini mengizinkan Yesus yang membentuk hidup kita. Amin. Yesus yang membentuk hidup kita. Dan dia bisa. Dan dia layak. Dan dia betul-betul punya kemampuan untuk membentuk kita. Nah, kita lihat dari Filipi 2. Saya baca dulu sebentar ayatnya. Filipi 2 ayat 5-11 cukup panjang, tolong diikuti aja, saudaraku. Ya, kata-kata Paulus kepada jemaat di Filipi. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Aku berdoa biarlah firman ini bukan cuma menjadi lecture, menjadi pelajaran, sesuatu yang menjadi pelajaran bagi kami, sesuatu yang bisa mengisi pikiran kami. Tetapi lebih lagi Tuhan, aku berdoa biarlah firman ini menjadi benih ilahi yang masuk dan tertanam di dalam hati setiap kami, sehingga menghasilkan kehidupan yang kami butuhkan, kehidupan yang berbuah di dalam hidup kami. Mari Tuhan bicara kepada kami. Kami semua siap untuk menerima firman-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ada dua hal di Filipi 2 ini. Kita semua sudah sering baca ya. Saudara sudah tahu ayat ini. Tapi ada dua hal yang saya mau sampaikan dari Filipi 2 mulai ayat 5 sampai ayat 11 ini. Yang pertama adalah karena tadi tema besar kita adalah what shapes us, dan saya tadi beri judul apa yang Yesus bisa bentuk di dalam hidup kita, gitu ya. Jadi dari Filipi 2 ini ada dua hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, kenapa dia bisa bentuk kita? Dan apa haknya dia bisa membentuk kita? Dan kenapa kita mau mengizinkan dia membentuk kita? Karena saudara bisa untuk tidak izinkan Yesus membentuk saudara. Saudara bisa mengizinkan yang lain yang membentuk hidup saudara. Ya, teman saudara, pengaruh dari apapun juga, bahkan pendidikan, saudara bisa buat biar itu saja yang membentuk kita. Tetapi pada hari ini Tuhan berbicara kepada saudara, izinkan Yesus berbicara, izinkan Yesus membentuk saudara. Kenapa dia punya kemampuan itu, dia punya hak itu? Kenapa saya harus membiarkan Yesus membentuk kita? Ya, yang pertama adalah karena Yesus sepenuhnya adalah Allah. Ini dari ayat-ayat tadi ya. Yesus sepenuhnya adalah Allah. Ya. Dia Allah. Saudaraku. Kita lihat sebentar Yohanes 1 ya, untuk lebih meyakinkan
statement ini bahwa Yesus sepenuhnya Allah. Yohanes 1 ayat 1 bilang begini, pada mulanya sudah ada firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini berbicara mengenai Yesus. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal atau diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Oh, nggak bisa ngikutin nih? Di layar nggak ini? Nggak keluar ya? Bisa ya? Oke. Sorry kalau saya terlalu cepat. Ya. Jadi yang pertama, Yesus punya hak, Yesus bisa. Dan kita perlu mengizinkan dia membentuk kita karena dia sepenuhnya adalah Allah. Begitu. Allah yang bukan cuma sekadar Allah yang jauh di langit tinggi, yang saudara nggak punya hubungan, yang saudara takut. Saya kayaknya 2 minggu lalu pernah bicara di sini kepada saudara. Ya, kalau saudara datang kepada Yesus, bagaimana saudara harus datang kepadanya? Apakah kita harus datang dalam kekakuan kita, dalam ketakutan kita, gitu ya? Kalau saudara datang ke istana, saudara diundang ke istana, saudara mesti pakai jas, pakai dasi, gitu, atau pakai batik yang proper, gitu ya? Gitu. Bagaimana dengan Yesus? Bagaimana kalau saudara mau bertemu dengan Yesus? Begitu, apakah saudara harus melakukan seperti itu? Begitu. Lalu saya ingat 2 minggu lalu saya sampaikan kepada saudara, nah Yesus enggak begitu. Dengan apa adanya saudara bisa datang ke dia? Betul enggak? Buktinya di dalam Alkitab, sepanjang perjalanan kehidupan Yesus di dunia ini, dia mengizinkan anak-anak datang kepada dia. Ya kan? Anak-anak yang saya katakan di zaman itu mungkin udah nggak mandi berapa hari gitu kan, karena air susah kan pada waktu itu. Tapi dia mengizinkan anak-anak, dan anak-anak cuma perlu lari aja datang kepada dia. Kemudian juga di dalam perjalanannya, waktu Yesus jalan kemana-mana, saudara, ya dia izinkan orang-orang ada di sekitar dia. Jadi nggak pakai bodyguard yang harus jaraknya 5 meter gitu loh, jangan dekat-dekat sama Yesus gitu. Enggak, diizinkan orang-orang. Begitu, bahkan diizinkan orang-orang yang bersama-sama dengan dia menyentuh dia. Begitu, jadi itulah dia, saudaraku. Allah, Yesus adalah Allah yang datang ke dalam dunia, yang tinggal bersama-sama dengan saudara. Ya, itulah dia. Dan itu kenapa dia mau membentuk kehidupan kita. Dia datang dalam hidup kita. Dan Yesus yang adalah Allah yang datang dalam hidup kita menyatakan bahwa dia maha kuasa. Dia mampu mengubah hidup kita. Ya. Saudara, ada sesuatu yang begitu menyenangkan buat saya dengan kekristenan. Tahukah saudara apa? Dari kecil, saya orang yang cukup kritis, saudara. Ya, saya punya latar belakang, saudara tahu ya. Saya belajar, saya sekolah, saya kuliah yang betul-betul pakai akal budi saya. Kalau nggak masuk akal saya, nggak masuk logika saya nggak bisa terima. Begitu ya. Tetapi, saya belajar di sini bahwa kita memiliki Allah yang maha kuasa dan mampu mengubah kehidupan kita. Yesus yang datang itu bisa mengubah hidup kita. Dia maha kuasa, dia itu real. Dia bukan teori, dia bukan dongeng, dia bukan cuma ada di Alkitab. Siapa di sini yang merasa Yesus cuma ada di Alkitab? Jadi kalau saudara baca Alkitab, ada sesuatu yang kita bisa belajar. No, dia bukan cuma ada di Alkitab. Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Kalau saudara baca, dia yang hidup itu bisa membuat ayat Alkitab itu berbicara spesifik buat saudara. Dia hidup, dia real, dia nyata, dia ada di tengah-tengah kita, dia ada bersama-sama dengan kita. Itu kenapa dia mau membentuk kita. Persoalannya, kita izinkan atau enggak? Kan begitu. Dia maha kuasa. Dia mampu mengubah hidup kita. Kemudian karena Yesus adalah Allah, dia sudah mengalahkan maut. Dan karena dia Allah, dia juga mengaruniakan berkat kemenangannya kepada kita. Selalu ada jaminan kemenangan yang Tuhan bisa berikan kepada kita. Dan yang ketiga, karena Yesus adalah Allah, dia memiliki hak atas seluruh hidup kita. Kan dia Allah, kita bukan Allah. Dia punya hak loh atas hidup saudara. Cuma yang luar biasanya, dia tidak paksa kita untuk memberikan dia hak untuk menguasai kita, memiliki kita. Selalu kita punya pilihan. Selalu saudara punya pilihan. Tetapi, itulah dia. Yesus adalah Allah yang datang bersama-sama dengan kita, dan dia bisa membentuk kita. Saudara, di sini masih ada yang SMA nggak? Masih ya? SMP, SMA masih ada ya? Oke, ya. Tapi saya percaya kita semua yang punya latar belakang, kita semua pernah pasti sekolah SMP atau SMA ya. Ada 2 golongan di SMP, SMA di sekolah.
Saya rasa samalah di semua sekolah. Betul nggak? Ada orang alim, ada orang tidak alim. Begitu. Ya kan? Selalu ada gitu. Ada nggak sekolah yang semuanya orang alim semua? Nggak ada kayaknya ya. STT aja, sekolah tinggi teologi aja yang semua menjadi hamba Tuhan, tetap ada dua golongan itu kok. Ada orang yang alim, orang yang baik-baik, tapi ada orang yang sangat tidak baik-baik. Nah waktu di SMA, ya kebetulan apa boleh buat, saya termasuk golongan yang alim gitu. Ya. Bukan untuk membanggakan diri, tapi apa boleh buat, memang saya begini orangnya kan. Saya punya teman yang betul-betul di opposite dari saya. Di opposite dari saya. Jadi kalau malam minggu, saya di rumah saya belajar, atau kalau setelah punya pacar ya pacaran lah gitu ya. Tapi pacaran orang alim juga lain kok saudara. Baik-baik maksudnya. Nggak kepap, nggak dugem, nggak gitu loh. Gitu, pacarannya cuma ngobrol. Walaupun orang alim pacaran juga nggak cuma baca Alkitab kok. Enggak. Tapi, nah teman saya ini opposite, betul-betul opposite dari saya. Begitu ya. Jadi kalau malam minggu saya di rumah, itu dia. Karena SMA saya juga ini bukan mempengaruhi, tapi cerita boleh kan ya. Saya beberapa kali pacaran di SMA juga, walaupun alim-alim begini. Tapi tetap alim di rumah gitu ya. Kalau pacaran ya dulu kita istilah wakuncar bukan. Sekarang udah nggak ada. Habis sekarang semuanya udah online, udah video kan gitu ya. Saya lihat anak saya pacaran nggak ada wakuncar. Dulu wakuncar itu cuma hari Sabtu kan. Sekarang setiap hari dia bisa video call. Gitu kan. Intinya saya begitulah, atau saya belajar di rumah. Nah, teman saya ini setiap hari Minggu, weekend sama SMA, sekolahnya sama kita ini. Dia pergi ke puncak, dia minum Johnny Walker, dia bawa Johnny Walker 2 botol, ya, dan pergi ke puncak dengan teman-temannya. Nah itulah perbedaan kami, dan selalu ada dua golongan ini kan di SMA, betul nggak? Nggak ada ya, cuma di SMA saya doang ya waktu itu ya. Nah, jadi betul-betul ini anak berandalan saudara. Ya, udah beberapa kali di DO, tapi istilah hidupnya dia tuh selalu hampir di DO. Tapi enggak sih. Gitu, hampir nggak lulus, tapi lulus juga sih, gitu ya. Itu tipe orang ini, begitu. Sampai kemudian saya bertemu lagi dengan orang ini pada waktu saya hampir lulus. Latar belakang saya di GKI, terus saya aktif di persekutuan mahasiswa, terus saya udah selesai mahasiswa, saya pikir saya mesti balik lagi ke gereja lama saya, tapi somehow saya nggak fit in dengan gereja lama saya. Jadi saya pikir saya mau cobalah cari gereja lain yang lebih cocok buat anak muda. Nah, saya pikir saya keliling-keliling lah, carilah gereja-gereja gitu yang buat saya lebih cocok, kira-kira begitu. Dan somehow gereja pertama yang saya datangi adalah gereja ini. Gitu. Nah, di gereja ini saya ketemu dengan teman saya yang opposite itu. Yang sekarang lebih rohani dari saya. Karena dia yang nginjilin saya. Karena waktu itu saya nggak percaya baptisan Roh Kudus. Merubah dia. Karena Yesus adalah Allah, dia bisa merubah siapa aja, apapun keadaannya, apapun latar belakangnya, saudaraku. Dan kalau saya cerita begini banyak contohnya. Begitu. Yang kedua, dia punya hak. Dia bisa merubah kita. Siapa dia? Dia sepenuhnya Allah. Tapi kemudian yang kedua, dia sepenuhnya manusia kan. Saudara tahukah bahwa Yesus bukan separuh Allah, separuh manusia? Siapa pikir Yesus separuh manusia, separuh Allah? Bukan. Dia 100% Allah. Tapi Yesus juga 100% manusia. Dan dia adalah manusia yang tidak berdosa. Ya, kita lihat sebentar Ibrani 4 bilang begini. Sebab imam besar yang kita punya, yaitu Yesus, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama seperti kita. Kenapa sama seperti kita? Karena manusia. Betul nggak? Ia telah dicobai dalam segala hal, hanya saja ia tidak berbuat dosa.
Jadi sama seperti manusia yang lain, dia alami semua persoalan, dia alami semua tantangan, dia alami semua godaan, dia alami semua kesulitan dunia. Cuma dia tidak berbuat dosa. Itu aja bedanya. Cuma dia tetap bisa taat kepada Bapa di surga. Cuma dia bisa taat tetap untuk melayani orang lain. Nah, karena Yesus adalah manusia, ya, jadi dia bisa ngerti kita. Dan ini yang paling sering saya gunakan untuk saya sendiri. Saudara, kalau saudara berdoa kepada Tuhan, tahukah saudara, saudara berdoa kepada Tuhan yang ngerti persis keadaan saudara. Ngerti persis perasaan saudara loh. Dia tidaklah Tuhan, bukan Tuhan yang aduh gitu doang nangis cengeng kamu. Enggak. Dia enggak lah, bukanlah Tuhan yang ayo bangun dong, gimana sih? Masa ngadapin gitu doang? Kamu nggak bisa? Enggak. Dia tahu, dia alami, dia ngerti keadaan kita. Dan itulah apa yang saya alami dalam hidup saya dengan Tuhan. Begitu. Jadi, saudara, kan biasa dong gitu. Kalau ditanya gitu, apa kabar? Luar biasa gitu ya. Saya udah paling kesel sekarang kalau dengar orang saya tanya apa kabar, jawabannya luar biasa. Karena saya tahu pasti nggak begitu. Gitu. Buat apa lagi bilang luar biasa? Atau mungkin betul-betul luar biasa ya. Wah nggak tahu juga, tapi setahu saya enggak lah. Gitu ya. Nah, banyak keadaan saya begitu tidak berdaya. Bahkan saya berdosa, saya jatuh, saya takut, saya khawatir, saya cemas. Saya datang kepada Tuhan saya, yang saya tahu ngerti persis keadaan saya. Ngerti persis perasaan saya, karena dia manusia 100%. Dia mengerti apa yang kita alami. Itu kenapa? Datang dong ke dia. Saudara pernah nggak datang ke orang yang beda nggak? Datang ke orang, saudara mungkin cuma curhat aja, tapi saudara datang ke orang yang ada dua jenis. Saudara datang ke orang yang nggak ngerti apa yang saudara ngomong, ya? Atau saudara datang kepada orang yang betul-betul ngerti persis apa yang saudara alami. Beda nggak? Beda kan? Beda kan? Ya? Kalau saudara, misalnya saudara datang kepada orang yang nggak ngerti apa yang saudara rasakan gitu ya, saudara datang kepada orang itu, terus nanti orang itu kuliahin saudara pakai Alkitab lagi dari Kejadian sampai Wahyu. Udah nggak ngerti, udah nggak tahu masalah saya, gitu ya. Terus saya diceramain jadinya, gitu. Tapi beda kan? Kalau saudara datang kepada orang yang pernah ngalamin apa yang saudara alami, betul nggak? Ada nggak di sini yang pernah patah hati? Wah nggak pernah di sini, nggak pernah patah hati. Jangan-jangan di sini nggak ada yang patah hati, tapi sering bikin patah hati orang. Tapi kalau saudara patah hati, saudara datang kepada orang yang juga pernah patah hati, beda kan? Beda kan? Dengan saudara patah hati, ancur-ancuran, tapi saudara datang kepada orang yang tidak pernah patah hati, beda saudaraku. Nah itu dia, Yesus mengalami semua ini, mengerti keadaan saudara, itulah dia udah paling pas. Curhat yang paling pas datang kepada dia, karena dia tahu persis apa yang saudara rasakan, yang saudara gumulkan. Karena dia manusia. Tetapi dia bukan cuma manusia kan, dia manusia yang tidak berdosa, saudaraku. Sehingga dia bukan cuma mengerti yang kita alami, karena dia tidak berdosa, dia bisa mewakili kita, dan dia mati buat kita di kayu salib. Karena dialah satu-satunya yang memenuhi semua syarat kebutuhan manusia bisa diselamatkan. Cuma Yesus yang bisa. Nggak ada lagi orang yang bisa menggantikan kita. Karena cuma dia yang tidak berdosa. Dia satu-satunya yang bisa menebus kita. Dia satu-satunya yang bisa menghapus dosa kita. Karena dia manusia yang tidak berdosa. Nah yang ketiga, Yesus mati. Jadi yang pertama, Yesus itu sepenuhnya Allah. Yang kedua, Yesus sepenuhnya manusia yang tidak berdosa. Yang ketiga, Yesus itu mati bagi dosa kita. Ini udah dengar dari kecil. Saya berdoa ini jangan cuma jadi teori aja, tetapi apa maknanya Yesus udah mati bagi dosa kita. Saudara, kita ini jahat. Kita ini pantasnya dimurkai oleh Tuhan, mati saudaraku. Tapi Yesus mati buat kita untuk dia menanggung kemarahan Tuhan. Jadi kita tidak perlu mengalami kemarahan Tuhan ditumpahkan kepada Yesus. Karena dia mati bagi dosa kita, dia menanggung murka Allah bagi kita. Karena dia mati bagi dosa kita, dia bisa pulihkan kita dengan Allah Bapa. Dan hubungan dengan Allah Bapa itu adalah hubungan yang paling indah, hubungan yang terindah sebetulnya.
Ya, banyak orang yang kepahitan sama Tuhan. Jadi kayaknya dia benci banget gitu sama Bapa di sorga. Ada beberapa alasan, tetapi tidak pernah betul-betul alasannya. Karena dia dikecewakan oleh Bapa di sorga. Ya, dalam pengalaman pelayanan saya, ada orang yang begitu benci sama Bapa di sorga. Karena dia benci kepada Bapa jasmaninya dia. Jadi yang salah bukan Bapa di sorga. Ada orang yang begitu benci kepada Bapa di sorga karena dia merasa dia pernah berdoa minta tolong Tuhan, di saat yang betul-betul dia perlu pertolongan, Tuhan nggak tolong dia. Hal-hal seperti itu. Tetapi Bapa begitu baik, Bapa begitu mengasihi, Bapa begitu welcome, dan Yesus yang mati ini memulihkan hubungan kita dengan Bapa di sorga. Saudaraku, ada nggak seorang anak yang tidak butuh Bapa? Saya mau katakan ya, pun kalau dia bilang dia tidak butuh Bapa, no. Semua anak, semua orang bahkan orang yang sudah tua, dia butuh Bapa di surga. Satu waktu saya bicara dengan Pak Stefanus Xiao, saya panggilnya bos. Dia gembala gereja di Serpong, ya. Dan kami berhubungan baik. Begitu. Saya bilang begini kepada Stefanus ya, kepada Pastor Stefanus ini. Saya bilang, susah saya connect sama anak muda. Begitu ya. Jadi anak yang udah beda 20 tahun, udah beda 30 tahun susah buat saya. Gitu ya. Kayaknya hubungan itu cuma bisa 10 tahun gitu loh. Jadi saya cuma bisa berhubungan dengan 10 tahun di bawah saya, 10 tahun di bawah saya berhubungan gitu-gitu ya. Jadi kalau saya menjangkau anak muda itu susah. Terus Stefanus yang mengingatkan saya, enggak loh. Karena setiap anak, bahkan orang dewasa, di dalam hati yang terdalam, mereka butuh Bapa. Dan pada waktu kita bisa berfungsi sebagai Bapa, ya, kita memenuhi kebutuhan mereka itu. Saya nggak pernah lupa nasihat itu kenapa sekarang saya senang bergaul dengan anak muda. Karena figur Bapa dibutuhkan. Dan ini kan saya cuma bicara mengenai Bapa jasmani kan? Bapa jasmani. Ini Bapa di sorga. Dan Tuhan Yesus mati memulihkan hubungan kita dengan Bapa di sorga. Bapa yang baik, Bapa yang tidak menghukum saudara, Bapa yang tidak mengadili saudara, Bapa yang tidak menghakimi saudara, Bapa yang selalu mengatakan begini, ayo datang. Bapa yang kalau anaknya berdosa, terus anaknya lari ninggalin dia, ingat saudara cerita dua anak yang terhilang, the prodigal son itu. Dia begitu dia lihat anaknya, dia kejar anaknya, dia tangkap anaknya. Dia memulihkan hubungan kita dengan Allah Bapa karena Yesus mati di kayu salib. Dan juga karena Yesus mati di kayu salib, dia membebaskan kita dari belenggu, dari ikatan dosa. Dia bisa bebaskan. Dari ikatan apapun juga, dari kecanduan apapun juga dia bisa bebaskan. Untuk kita mendapatkan penebusan. Untuk kita mendapatkan pengampunan. Dan memberikan kehidupan yang baru buat kita. Karena Yesus mati buat kita. Saya baru minggu lalu melayani seorang anak muda. Anak mudanya anak baik-baik. Dia udah lulus kuliah. Dia udah kerja di satu bank. Semuanya baik, semuanya oke. Sampai satu waktu, dan dia masih muda ya. Belum 25 kayaknya. Satu waktu dia bikin kesalahan yang fatal. Dan itu kata-kata dia ke saya menghancurkan hidup saya. Membuat saya tidak lagi sama. Pokoknya hidup saya sekarang hancur dan saya tidak punya pengharapan. Susah saya cerita kesalahan yang dia buat. Ya, enggak lah, saya nggak bisa cerita ini ya. Karena ini begitu personal. Tetapi satu aja kesalahan yang dia buat. Dan itu buat dia merasa hancur, tidak berarti, tidak berharga, tidak punya masa depan, tidak punya pengharapan. Kemudian saya cerita mengenai Yesus kan. Mati buat dia, mengampuni dosa dia. Dan kemudian dia terima Yesus. Ya, jadi dalam pertemuan itu saya menuntun dia bertobat terima Yesus. Udah terima Yesus. Saya pikir udah beres. Kan itu memang kebutuhan dasar ya, betul nggak? Karena kesalahan utama dia kan bukan kesalahan kepada diri dia, kepada Tuhan kan. Jadi udah dipulihkan hubungan dengan Tuhan. Tapi kemudian setelah dia terima Tuhan, saya baru sadar ada lagi yang belum selesai, yang malah ini jadi lebih susah. Dia tidak bisa mengampuni diri dia sendiri. Nah, ini yang lebih lama dan ini yang lebih panjang.
Dan ini betul-betul yang menghancurkan dia. Jadi ternyata yang kemudian menghancurkan dia adalah rasa bersalah dia. Dia menuduh diri dia. Dan dia tidak pernah bisa memaafkan diri dia atas kesalahan yang dia buat. Kemudian saya putar-putar, saya berusaha untuk meyakinkan dia. Untuk dia bisa keluar dari keadaan itu. Sampai kemudian Tuhan berikan hikmat kepada saya. Saya ingat kata-kata saya begini kepada anak muda ini. Laki-laki by the way anak ini ya. Oke. Kamu tahu nggak Tuhan udah ampuni kamu? Tahu. Tapi saya nggak bisa ampuni diri saya. Nah, saya bilang sama dia. Kamu perlu mengampuni diri kamu sendiri. Dasarnya apa? Karena pribadi yang kamu bersalah sebetulnya kepada Tuhan. Ya kan? Lebih daripada terhadap diri kamu sendiri. Dan Tuhan sudah mengampuni kamu. Karena Tuhan sudah mengampuni kamu, kamu tidak punya dasar untuk tidak bersedia mengampuni diri kamu sendiri. Dan itu yang Tuhan sediain buat kita. Pengampunan senantiasa. Pengampunan dari Tuhan, dan juga kita perlu mengampuni diri kita sendiri. Dan yang keempat, saudaraku, yang terakhir, Yesus bangkit dari antara orang mati. Kenapa dia bisa membentuk kita? Kenapa dia punya hak untuk membentuk kita? Kenapa kita perlu mengizinkan dia membentuk hidup kita? Karena dia bangkit dari antara orang mati. Dia bukan cuma Allah jadi manusia terus mati. Begitu. Kalau dia Allah jadi manusia terus mati, so what? Kan ada lagunya, sebab dia hidup ada hari esok. Karena dia bangkit dari kematian, itu kenapa ada hari esok. 1 Korintus 15 bilang begini. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Itu kenapa? Karena Yesus bangkit dari antara orang mati, kita punya kepastian dalam keselamatan kita. Kita punya kepastian di dalam keselamatan kita. Kita punya kepastian akan kemenangan kita terhadap dosa. Tetap bergumul, tetap berjuang, tapi ada satu kepastian, saudara bisa menang terhadap dosa. Karena Yesus sudah menanggung dosa saudara, mati menanggung dosa saudara, tapi kemudian dia bangkit. Kebangkitannya memastikan keselamatan kita, memastikan kemenangan kita atas dosa, memastikan pemulihan hari ini kita, dan pengharapan kita akan hari esok. Sebab dia hidup ada hari esok. Betul? Kalau tidak ada, kalau dia tidak bangkit, kita tidak punya hari esok. Tapi karena dia bangkit dan dia ada di hari esok kita selalu punya pengharapan akan hari esok, saudaraku. Saya melayani satu orang yang kecanduan pornografi. Enggak mudah mengatasi pornografi. Apalagi sekarang di mana pornografi itu cuma sejauh handphone kan? Apalagi ada VPN apa segala macam. Enggak mudah. Dan anak ini hampir menyerah. Udah dah, emang saya ditakdirkan begini. Jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Dan saya tidak katakan bahwa sekarang anak ini betul-betul sudah bisa overcome pornografinya itu. Tapi saya bilang, setiap kali kamu jatuh, selalu ada harapan untuk hari esok kamu. Selalu tersedia pengampunan, dan selalu ada harapan untuk hari esok. Untuk kamu bisa overcome, kamu punya pornografi. Sebab dia hidup, dia ada di hari esok kamu. Perlu kurangi aja. Perlu, kalau tidur tuh jangan bawa handphone ke tempat tidur. Matiin, taruh. Gimana saya pakai handphone buat bangun pagi alarm? Saya beliin deh. Waker ya? Oh, zaman dulu ya. Alarm atau apapun. Make sure kamu tidur, mati handphone kamu. Tapi selalu ada harapan. Karena Tuhan bangkit, Tuhan hidup. Saudaraku. Nah, itulah dia Yesus yang datang di dalam hidup kita. Yesus yang bukan teori, Yesus yang bukan cuma di sorga, Yesus yang cuma saudara belajar, saudara tahu seperti apa dia. No, dia Allah yang datang di dalam
hidup kita, menyatakan dirinya kepada kita. Ini direkam ya? Enggak. Oh, direkam. Oke, jadi nggak bisa saya ungkapkan. Saya bertemu minggu lalu dengan seorang laki-laki setengah baya, kerja di bangunan di mana gereja kami ada sekarang, di Geraha Aktiva. Dia punya latar belakang agama yang lain yang buat dia sangat pemikir, orangnya pemikir gitu ya. Wah, pokoknya betul-betul pemikir. Di agama dia ada yang paling tinggi, tetapi yang paling tinggi ini bilang sebenarnya ada Tuhan yang maha kuasa di atasnya. Gitu. Nah, bertahun-tahun dia bergumul, dia mengikuti semua ajaran dari orang yang paling tinggi ini, tapi dia terus penasaran karena orang ini bilang ada Tuhan yang di atas kamu. Nah, saya pengen ketemu yang di atas dong. Gitu, kenapa cuma sampai di sini? Semua pengajarannya baik, semua pengajarannya bagus. Tapi kenapa cuma sampai di sini? Saya pengen yang ada di atas dong. Kira-kira cara berpikirnya begitu. Dan dia bekerja di kantor ini udah 13 tahun. Ya, bosan. Ya, sudah tahu kalau di tempat kerja yang sama 13 tahun kadang-kadang bosan, kadang-kadang mau berhenti, kadang-kadang kalau lagi ada masalah juga, aduh mau berhenti aja deh gitu ya. Nah, kita ada persekutuan doa Jumat di gedung, di Geraha Aktiva di mana kita kebaktian sekarang. Sekali waktu dia datang ke persekutuan doa Jumat, nothing tulus lah. Dia bukan orang Kristen. Nothing tulus, dia datang. Untuk pertama kali dia dengar berita tentang Tuhan yang buat dia pengajarannya selalu yang diajarin di sini, tapi hari ini di persekutuan doa dia dikasih tahu ada Tuhan yang sesungguhnya. Bener nggak tuh? Kenapa saya nggak cari? Gitu. Dan dengan attitude seperti itu dia datang ke Pak Petra. Nah, mulailah dia diwantuan oleh Pak Petra. Akhirnya dia ketemu Tuhan, dia menyerahkan hidup kepada Tuhan, dia lahir baru. Nah, hari apa ya? Pokoknya minggu ini saya makan siang, dia ikut datang makan siang. Dan dia katakan kepada saya, akhirnya saya ketemu Tuhan yang saya cari-cari. Dan ini bukan fake, ini bukan apa kata orang. Pertama kali saya datang ke persekutuan doa Jumat, kata hamba Tuhan itu ada Tuhan. Hari ini saya alami dan saya punya hubungan dengan dia. Untuk pertama kali, dan ini kata-kata dia ya, untuk pertama kali saya mengucap syukur. Karena ternyata 13 tahun saya kerja di gedung ini tidak percuma. Karena akhirnya 13 tahun kerja di tempat ini, akhirnya bikin saya ketemu sama Tuhan yang betul-betul saya cari sebetulnya. Pertanyaan saya yang terakhir, 53 detik. Dikit lagi boleh? Saya selalu gitu, kenapa selalu dikit lagi ya? Kebanyakan cerita. Sedikit lagi ya. Pertanyaan saya yang terakhir adalah sesuai dengan judul khotbah yang saya sampaikan. Apa yang Yesus mau bentuk di dalam kita sebetulnya? Dia punya hak untuk itu. Kita perlu menyediakan diri dibentuk oleh dia. Tetapi di dalam konteks Filipi 2, ini yang saya mau sampaikan kepada saudara, apa sebetulnya yang Yesus mau bentuk di dalam kita. Filipi 2:5 dari bahasa Inggrisnya New NET. Apa itu NET? Saya jadi lupa NET singkatan apa, tapi dari NET ya, English Translation. Nah, N-nya apa? New English Translation. Ini dia. You should have the same attitude toward one another that Christ Jesus had. Kamu harus mempunyai sikap yang sama terhadap satu sama lain. Seperti yang dimiliki, dilakukan oleh Yesus sebagai manusia. Dalam konteks Filipi 2, ini yang Tuhan mau bentuk kita. Yesus datang ke dunia, memberi contoh kepada kita bagaimana kita hidup sebagai manusia. Dan dia mau kita dibentuk
di area ini. Saya ulangi sebentar cepat, ayat 5 sampai ayat 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya kan? Betul kan? Ini kan tujuannya, inilah yang dia mau bentuk kita jadi gini kan? Seperti apa? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini kan cuma Tuhan yang bisa bikin begini. Dan ini kan betul-betul cuma untuk Tuhan. Tapi somehow, Paulus mengatakan, dia ingin kita hidup seperti ini. Izinkan dia membentuk kita menjadi seperti ini. Bukan, ini dulu yang pertama ya, bukan menjadi orang yang mencari kemuliaan dan kehormatan bagi diri sendiri. Bukan menjadi orang yang cuma mencari kepentingan sendiri. Bukan menjadi orang yang berfokus hanya kepada diri sendiri. Saudara, bukan. Dan dari awal, bukan ini tujuan Tuhan menciptakan kita. Saya mau kasih tahu gini, kalau ini yang saudara cari, kalau ini yang saudara kejar, ini akan membawa saudara kepada kehancuran. Ini tidak pernah membuat saudara merasa puas dengan hidup saudara. Saya tidak pernah lupa banyak orang yang mengatakan saya akan puas dengan hidup saya kalau saya dapat. Dan saya tidak pernah. Oke, saya cerita lagi, tidak apa-apa ya. Saudara udah pernah dengar, anggap aja nggak pernah dengar. Saya pergi ke Nepal dengan satu pengusaha yang sangat sukses. Saya ajak misi ke Nepal. Kemudian di Nepal ternyata angkutan umumnya luar biasa sederhananya. Mobil kecil-kecil, unyil, 1000 cc, yang kotor, yang jorok. Mobilnya itu, joknya itu selalu ditutupin kain. Gitu. Masalahnya kainnya lebih kotor daripada joknya. Karena kainnya nggak pernah diganti. Jadi saya sungkan sebetulnya. Waduh, kayak begini nih. Yang saya ajak pengusaha besar. Saya tanya, Pak, nggak apa-apa ya Pak, sorry lu mobilnya gini. Terus dia bilang begini sama saya. Waktu saya mulai dengan karir saya punya target, punya Mercy S. Itulah tujuan saya. Sampai satu waktu betul-betul saya punya Mercy S. Nah saya pikir, nah ini udah puas kan? Dapat saya. Puas saya. Tapi Pak, setelah saya pakai Mercy, enak dong, tetap enak ya, saya nggak bilang nggak enak kan. 1 bulan aja puasnya. Setelah 1 bulan, karena saya jadi manusia hati-hati. Saya kalau parkir ke pinggir jalan, karena udah berkali-kali spionnya hilang. Jadi saya nggak bisa pergi kemana-mana. Jadi kalau saya pergi ke pinggir jalan, saya mikir, ini ntar spion saya balik nggak ada lagi, gitu ya. Ini mobil saya jadi baret lagi. Aduh pusing amat saya. Terus saya duduk di dalam nyaman, tapi kenyamanan yang memberi kepuasan cuma sebulan, dia bilang. Kepuasan saya sesungguhnya, ternyata pada waktu dengan uang saya, bukan beli Mercy S, tapi pada waktu dengan uang saya beri untuk misi. Saya beri untuk orang miskin. Saya beri pada orang yang membutuhkan. Itu kepuasan yang jauh lebih besar. Dan tidak pernah hilang. Daripada kepuasan waktu saya dapat Mercy S. Bukan ini jadinya. Oke? Bukan kehidupan seperti ini yang Tuhan mau bentuk kita. Tetapi dari ayat yang kita baca, Tuhan mau membentuk kita untuk kita memiliki kehidupan yang mentaati Tuhan. Taat kepada Tuhan. Tuhan mau membentuk kita untuk kita menjadi pribadi yang rendah hati. Yang rendah hati. Yang rendah hati. Saya banyak ketemu dengan bisnismen yang luar biasa. Dan dari pengalaman saya nih, dari pengalaman boleh ya.
Beda antara bisnismen yang betul-betul kaya dengan bisnismen yang baru kaya. Saudara tahu nggak apa? Ini dari pengalaman saya tanpa maksud menyinggung. Bisnismen yang baru kaya, yang dia pakai Hermes, Louis Vuitton. Tetapi bisnismen yang betul-betul udah kaya, dia beli baju di pinggir jalan, dia pakai dan dia secure dengan itu. Ada satu anak mengatakan kepada saya, ini ibu saya susah banget. Dia punya duit yang tidak terbatas. Terus setiap kali ulang tahun, saya ajak dia ke butik untuk beli baju yang pantas buat dia. Selalu dia bilang saya, sayang ya, pakai duitnya buat saya ngerayain ulang tahun bersama dengan niat, dengan panti asuhan. Tuhan mau membentuk kita untuk mentaati dia, untuk punya kerendahan hati, dan untuk memperhatikan kepentingan orang lain dengan melayani mereka. Ini di luar, mungkin ini berbeda dengan apa yang dunia ajarkan kepada saudara. Tapi Filipi 2 jelas sekali. Kalau saudara mengizinkan Yesus membentuk saudara, ini yang Yesus mau bentuk saudara. Ini yang Yesus mau bentuk saudara. 2 Korintus 5:15 ayat yang terakhir. Kristus telah mati untuk semua orang. Jadi dasarnya apa sih? Dasarnya karena Yesus sudah mati buat kita. Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Boleh nggak satu lagi cerita ya? Ini saudara dekat saya di dalam keberhasilannya, dan dia berhasil, ya, dia punya pabrik elektronik lah, berhasil. Terus akhirnya dia bisa beli rumah persis di sebelah Pondok Indah Mall 2. Persis di sebelah Pondok Indah Mall 2. Jadi dari rumahnya kalau mau ke Pondok Indah Mall, jalan. Dan saya masih ingat waktu peresmian rumahnya, saya diundang, saya datang kan. Gitu ya. Bangga, dan pokoknya luar biasa lah ya. Dia kasih tahu saya, jalan aja. Susah parkir di depan rumah, agak susah tuh. Di pojokan gitu kan, Pondok Indah Mall 2 ada yang tahu kan. Parkir aja Pondok Indah Mall 2, jalan 5 menit sampai kok ke rumah. Wah, pokoknya rasanya luar biasa. Luar biasa. Kira-kira berapa tahun ya? Karena ini kejadiannya baru bulan lalu. Dia undang lagi saya. Mungkin waktunya ini sampai 10 tahun kali ya, jadi bukan yang singkat. Dia undang lagi saya datang. Jadi saya datang lagi kan, saya panggilnya Om. Om, ada acara apa lagi? Jawaban dia gini, benar-benar di luar dugaan saya. Akhirnya saya bisa jual rumah ini. Hah? Dia tinggal, apa itu apartemen di Permata Hijau, Pak? Seberangnya ITC Permata Hijau. Apa? Beleza. Pindah ke Beleza. Hah? Saya masih ingat 10 tahun yang lalu kan? Inilah dia bilang. Saya mau merayakan karena akhirnya saya bisa jual rumah ini. Karena selama saya tinggal di rumah ini, setiap hari saya ketakutan ada maling yang datang. Nggak peduli berapa security yang saya bayar untuk jaga rumah saya, ketakutan itu tidak pernah hilang. Dan betul-betul kiri saya, kanan rumah saya, seringkali kerampokan. Jadi selama 10 tahun lebih, tinggal di rumah mewah, di sebelah Pondok Indah Mall, tapi ketakutan. Aduh, syukur. Akhirnya saya bisa jual rumah ini. Dan saya bisa pakai uang ini untuk kebutuhan orang-orang yang membutuhkan. Dan ternyata, waduh, damainya, tenangnya. Ya, makanya saya mau ajak kamu. Sebelum, ini terakhir soalnya kamu kesini. Karena udah laku rumahnya. Oke deh Om. Saudara, kalau saudara izinkan Yesus membentuk saudara, Dia akan membentuk saudara untuk menyenangkan Dia, membentuk saudara untuk melayani orang lain, dan somehow juga melayani gerejanya, karena gereja adalah hatinya Tuhan. Amin.
Nah, saudara tahu cerita ini kan endingnya gimana? Endingnya karena ketaatan Yesus, karena kerendahan hati Yesus, maka dia ditinggikan. Dia dimuliakan oleh Allah Bapa. Betul kan? Dia mendapatkan kehormatan. Tidakkah ini menggambarkan isi hati Tuhan sebetulnya juga buat kita? Saya pikir Yesus ditinggikan dalam konteks ini ya. Diberi kemuliaan, diberi kehormatan. Menggambarkan ini loh isi hatinya Tuhan buat kita sebagai manusia yang sudah diberi contoh oleh Tuhan. Amin. Amin. Dan karena Bapa meninggikan Yesus, karena apa yang Yesus lakukan buat kita, mari kita juga terus meninggikan Yesus di dalam hidup kita. Terima kasih untuk firman yang kami dengar. Biar ini terus berbicara kepada kami. Tuhan tolong kami juga untuk kami terus meninggikan Yesus dengan menghormati Tuhan, menghormati Yesus di dalam hidup setiap kami. Aku berdoa untuk setiap pergumulan, setiap tantangan yang dihadapi oleh jemaat. Engkau, Yesus, yang Allah, menjadi manusia, mati, dan bangkit. Engkau yang memberi pengharapan kepada setiap kami. Tidak peduli seberapapun kelihatannya, tidak ada harapan. Engkau yang berikan pengharapan itu kepada kami. Engkau yang memberikan breakthrough kepada kami. Engkau yang melakukan mujizat-Mu kepada kami. Tuhan, aku ingin berdoa agar setiap kami mengalami kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan. Tetapi lebih lagi, aku minta setiap kami mengalami realita hidup bersama dengan Tuhan yang hidup, yang mengasihi kami. Terus bicara kepada kami Tuhan. Terus jamah hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saya serahkan pada Tuhan. Amen. Terima kasih Pastor Yahya. Bapak Ibu Saudara, bagus sekali untuk kita terus merenungkan firman Tuhan ini dan refleksi bagi diri kita masing-masing. Apakah kita bersedia mengizinkan untuk kita dibentuk oleh Tuhan Yesus? Amin. Baik, saya undang Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Kita terima berkat dari Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini. Sungguh suatu firman, pengalaman, pembelajaran hidup yang baik sekali untuk kami pagi hari ini, untuk kami merefleksikan hati kami, hidup kami, dan kami mau membuka hati, mengizinkan Tuhan Yesus membentuk kehidupan kami, mengizinkan Tuhan kami membuka hati kami, apapun yang Tuhan mau kami lakukan, kami menjadi, biarlah menjadi sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Ini kami jemaat-Mu, ini kami umat-Mu pada pagi hari ini. Kami menerima firman-Mu dengan iman. Kami menerima firman-Mu dengan segenap hati. Saya merasa bagi saudara yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidupmu untuk membentuk kehidupan saudara. Saudara bisa taruh tanganmu di dadamu. Katakan bersama saya, Tuhan Yesus, saya mau membuka hati saya. Saya mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup saya. Saya mau dibentuk oleh Tuhan Yesus Kristus menjadi Raja dan Tuhan dalam hidupku, menjadi pemimpin dalam hidupku, dan mulai hari ini saya mau berjalan sesuai dengan firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami mengakhiri ibadah ini Tuhan dengan hati yang baru pada pagi hari ini, menerima firman-Mu. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Dan kiranya kasih karunia Allah Bapa di surga, damai sejahtera, persekutuan Tuhan Allah Anak Tuhan Yesus Kristus dengan Roh Kudus yang menyertai kami senantiasa dalam kehidupan kami. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu
dan memberikan kau damai sejahtera, persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Kristus Yesus datang kedua kalinya, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua jemaat yang percaya katakan bersama-sama, amin, amin, amin.